retrofiles. Dipa Megantara, I love you. Anja berteriak melalui mikrofon nirkabel yang terpasang sejak menit pertama pertandingan. Namun suaranya tenggelam di antara hiruk-pikuk teriakan gembira penonton ofisial serta para pemain yang memadati gor grogol di laga pamungkas HSBL Regional Barat. Kurang keras Ja, pakai tenaga dong biar kenotice. Anja memutar bola mata mendengar ocehan Hanum dan Bening. Ia kembali berteriak, Dipa Megantara, I love you. Anja berharap Dipa mendengar lalu menoleh ke arahnya seperti yang kerap terjadi selama pertandingan berlangsung. Tiap kali mencetak poin cowok itu selalu melempar senyum padanya. Tapi sayang nasib baik rupanya sedang tak berpihak. Roda keberuntungannya berputar di paling bawah. Sebab pemandangan yang terpampang bertolak belakang dengan harapan dan impian. Lo kok malah pelukan sama Tiara, lo, kisau segala. Parah-parah. Anja mendengar dengan baik kekagetan Hanum dan Bening. Ia juga bisa mencerna dengan benar kejadian di lapangan. Seketika hatinya mencelos melihat Dipa tertawa-tawa bersama Tiara. Tanpa pikir panjang ia mencopot mikrofon lalu melemparkan sembarang arah. Berlari melewati barisan para penonton menuju tangga tribun. Saking tergesa-gesa dan tak memperhatikan jalan kakinya menginjak orang lain hingga menimbulkan kegaduhan. Woi, kaki gua. Aduh si Anja. Hanum menjadi yang pertama menyadari reaksi ekstrem Anja. Ia berlari mengejar. Bening menyusul kemudian. Ja, lo mau kemana? Duduk Ja. Anja bersikeras melepaskan diri. Kekecewaannya tak terbendung lagi. Ia mengibaskan cekalan Hanum dan Bening. Lepasin. Jangan halangin gue. Iya tapi lo mau ngapain? Bening semakin menahan langkah Anja. Tapi usahanya membuat penonton di belakang punggung mereka mulai kesal. Sebab pandangan ke lapangan menjadi terhalang. Jangan ngalangin dong Ja. Trio kuek-kuek pasti deh. Hanum, jangan ganggu best angle gue dong. Anja memanfaatkan kekesalan supporter Pusaka Bangsa untuk menerobos hadangan dua sahabatnya. Namun ia terlalu terburu-buru hingga upaya melepaskan diri malah membuat mereka bertiga terjengkang bersama. Anja, no Anja, Hanum dan Bening berteriak kelabakan. Mereka jatuh terduduk menimpa penonton di belakang. Tapi Anja tak peduli. Ia berlari menuruni tribun penonton merangsek menuju lapangan menyeruak ke tengah sekumpulan tubuh berpeluh-penuh gelimang euforia kemenangan. Minggir. Napas Anja makin memburu lantaran lengan Dipa masih memeluk Tiara. Gue mau lewat. Hei Ja, waduh Anja, kasih jalan. Kasih jalan. Ada orang cakek mau lewat. Merasa diberi kesempatan Anja mempercepat langkah melewati para pemain dan ofisial. Ia berusaha sesingkat mungkin menghampiri Dipa yang masih tertawa-tawa bersama Tiara. Anja, jangan. Anja tak menghiraukan teriakan panik Hanum dan Bening. Ia tak mampu memikirkan hal selain meluapkan kekecewaan. Hai Ja, Dipa tersenyum begitu melihat kemunculan Anja. Ia buru-buru melepaskan lengan dari punggung Tiara agar bisa mengulurkan tangan pada sang sahabat. When I let it Ja. Anja tertegun. Senyuman matahari Dipa seketika mengalihkan dunianya. Rasio perbandingan antara kekecewaan dan kemarahan sama besarnya dengan keinginan menghambur ke dada jersey bernomor 32. Ia nyaris berubah pikiran hanya gara-gara satu senyuman memikat. Namun keberadaan Tiara yang menggelayut di bahu Dipa memulihkan kesadaran tentang kenyataan menyedihkan bahwa pengakuan cintanya sama sekali tak didengarkan apalagi dihiraukan. Fakta paling mengecewakan yang terpampang sontak memancing otak mamalianya mengambil alih fungsi tubuh. Mentransfer kegusaran menjadi energi untuk mendorong dada bernomor 32 sekuat tenaga. Anja lolongan Hanum dan Bening sukses menyita perhatian banyak orang. Mengalihkan sorak-sorai kemenangan pada keributan kecil di tengah lapangan. Memusatkan atensi pada seorang gadis yang memukuli dada kandidat peraih MVP. Ja, meski terkejut Dipa berusaha menangkap pergelangan gadis yang memukuli dadanya. What happened? Lo jahat Dip, jahat. Anja menepis cekalan dan kembali mendorong dada berbalut jersey kuning di hadapan dengan sekuat tenaga. Anja, Dipa mulai terpancing. Kenapa, Dipa? Anja hampir menangis.
Dadanya sesak, napasnya tersengal, pandangannya berbayang. Bukan waktu yang tepat untuk mengulang pengakuan cinta. Tetapi ia tak boleh menyerah begitu saja, bukan? It has been so long since I've seen you. Since we were in elementary, I've completely fallen for you. Ia berucap dengan suara bergetar. Every single day I started loving you more and more. Raut Dipa yang semula mengkerut berangsur melembut. Ia mengulurkan kedua tangan berusaha meraih gadis yang berkaca-kaca di depannya. You're my best friend, Ja. You're the most beautiful and precious little sister I've ever had. What else am I supposed to do? Cuman dianggap adik, ternyata, desis Tiara tanpa bermaksud menyembunyikan kesenangan sekaligus kemenangan. Desperately, Anja sontak mendidih. Ia berbalik merangsek Tiara dan mengulang hal yang sama seperti yang dilakukannya pada Dipa. Gila lo, Ja, pekik Tiara kesal karena terdorong ke belakang. Ia hampir terjengkang andai Dipa tak sigap menahan punggungnya. Anja, Dipa semakin terpancing. What the hell are you doing? Anja kadung kecewa. Harapan tentang cinta yang berbalas dari sahabat masa kecil musnah sudah. Sekali lagi ia mendorong dada Dipa, lalu berlari meninggalkan lapangan membawa seluruh kesedihan dan kehancuran, membelah lautan manusia yang meneriaki dan mencemoohinya. Ke laut aja lu emnya. Anja, I love you, teriak seseorang dengan nada mengejek lalu tertawa-tawa. Mampus, Anja, ditolak Dipa. Ahahaha. Anja cepat-cepat berlari meninggalkan lapangan meskipun Dipa memanggil-manggil namanya. Dadanya sudah terlampau sesak dipenuhi kekecewaan. Namun begitu mencapai pintu keluar, bukan kelegaan yang didapat melainkan kesedihan berlipat ganda lantaran pelariannya disambut hujan lebat. Ia terpaku memandang pekatnya langit malam. Air mata pun semakin berlinang. Tidak tahu harus melakukan apa selain meratapi nasib. Hujan yang mengguyur membuat suasana hati kian membiru. Anja, ia tak bisa memikirkan apapun selain berlari menembus hujan begitu mendengar seruan Dipa di belakang punggungnya. Ia berlari melintasi area parkir menuju pintu keluar gor, menyusuri jalanan di tengah guyuran hujan lebat. Din, mau mati lo. Anja hampir terserempet mobil ketika menyeberang jalan, tetapi ia tak menghiraukan kemarahan pengemudi. Ia bahkan tak menoleh sedikit pun dan terus berlari, tak memedulikan apapun. Yang dirasakan saat ini hanyalah basah malu dan terpukul, bagai memeluk sembilu luka yang ditumpahkan langit bersama air hujan. Ia terus berlari melewati RSIA yang bagian lobinya terang benderang dihiasi lampu bervoltase besar. Ia masih berlari ketika melalui gereja yang dipadati antrean kendaraan. Namun langkahnya tak lagi secepat sebelumnya manakala menyusuri gedung sekolah yang gelap dan sepi. Hanya diterangi lampu temaram di pintu gerbang. Dan ia semakin terseok ketika menyusuri deretan keramaian toko, kedai kopi, warung makan. Kesemuanya ramai dipenuhi gelak tawa meski hujan deras mengguyur. Lihatlah, semua orang ceria tertawa dan bahagia kecuali dirinya. Anja menatap nanar jalanan yang membentang hingga kejauhan. Ia mengusap pipi yang lengket dibasahi air mata. Kakinya ingin terus berjalan namun kemampuan tak lagi bisa dipaksakan. Langkahnya sudah terlalu lelah, tubuhnya menggigil kedinginan, kepalanya pengar. Satu hal yang paling diinginkan hanyalah bergelung di tempat tidur sambil menangis sejadi-jadinya. Menyesali kebodohan yang baru saja dilakukan. Menyatakan cinta pada Dipa di hadapan semua orang. Ia hampir berputus asa saat tatapan penuh air matanya tertumbuk pada bangunan paling menarik perhatian. Di ujung jalan sebelum persimpangan lampu merah, satu gedung penuh kaca yang terang benderang menggegaskan langkah menuju ke sana. Ia terpana begitu menjumpai jendela besar setinggi langit-langit yang menghangatkan. Dan sederet huruf bernuansa estetik di tembok sebelah kiri bangunan berhasil meyakinkannya untuk singgah. Retrofiles. Cakra sedang melipat box pizza ketika pintu Retrofiles terbuka. Sebenarnya ia tak terlalu memedulikan. Namun karena pengunjung yang baru datang hanya termangu di depan pintu tak segera mencari tempat duduk, ia tertarik untuk menoleh. Cewek di mana-mana sama aja, gumam Lutfi sambil melipat box pizza.
Pasti DC habis berantem ngambek minta diturunin di tengah jalan, lanjutnya sok tahu. Taruhan bentar lagi pawangnya nyamperin minta maaf. Butuh berapa menit kira-kira? Cakra terus mengamati gadis bergaun putih basah kuyup yang mematung di depan pintu. Wajahnya terlihat tak asing, tapi ia kesulitan mengenali lantaran riasan wajah yang coreng-moreng. 5 menit tantang Lutfi. Deal 5 menit gua yakin. Anja terpaku di depan pintu, ia mengira akan menjadi pusat perhatian. Tapi dugaannya keliru. Tak seorang pun melihat ke arahnya apalagi menyambut kedatangannya. Ucapan selamat datang hanya diperoleh dari alunan musik instrumental yang menenangkan. Ia mengembuskan napas lega seraya mengedarkan pandangan menyapu seisi ruangan. Suasana lumayan lengang. Hanya terlihat 1-2 orang pengunjung yang duduknya saling berjauhan. Tempat sempurna bagi kaum patah hati seperti dirinya. Ia tergerak mengambil duduk di deretan sofa bagian samping. Sengaja memilih tempat di sisi jendela supaya Dipa yang sedang mengejar dan mencarinya bisa langsung mengetahui keberadaannya di kafe ini. Sungguh Dipa sekarang sedang mencarinya, entahlah. Selamat petang, silakan mau memesan apa? Seorang pegawai wanita berapron coklat gelap datang mendekat seraya mengulurkan buku menu. Anja bisa menangkap kilatan kaget saat mereka bertemu pandang. Tatapan pegawai wanita berapron coklat jelas-jelas menunjukkan keterkejutan. Ia tertarik untuk mencari tahu, menoleh ke kaca jendela agar bisa menelusuri penyebabnya. Tapi yang ada malah membuatnya ingin menangis terbahak-bahak lantaran kaca buram berembun yang terkena cipratan air hujan memantulkan bayangan eyeliner dan maskaranya yang luntur berantakan. Ia telah memastikan produk yang dipilih waterproof, tapi ternyata tetap luntur. Hari ini benar-benar hari sialnya, tidak diragukan lagi. Sementara itu di dapur Lutfi memergoki Cakra terus-terusan memandangi gadis di sisi jendela. Kenal lu sama DC? Cakra buru-buru mengalihkan perhatian dari gadis yang kini sedang membaca buku menu pemberian Hanin. Jangan bilang mantan partner dating lu. Lutfi menyeringai. Bukan. Cakra mencoba berkonsentrasi pada tumpukan box pizza yang belum terlipat. Akun BF Rent miliknya di aplikasi True Love sudah lama dinonaktifkan. Tapi orang-orang retrofiles masih saja mencandai profesi pacar sewaan yang pernah dilakoninya setahun silam. Anak PB, tahu nama tapi nggak kenal. Lutfi bersiul. OWH pantesan. Mod berantakan aja masih kedetek beningnya. Gua akui tipikal cewek PB mostly high class. Caketnya another level. Dia pasti salah satunya gua yakin. Cakra tersenyum kecut menyetujui ucapan Lutfi. Jadi apa rencana lu? Cakra menggeleng. Sedangkan di sofa yang didudukinya Anja cepat-cepat memilih makanan untuk dipesan. Sandwich tuna dan teh chamomile hangat. Ia harus menghentikan tatapan iba si pegawai wanita. Ia tidak mau dikasihani. Sayangnya ia tak bisa mengatur suara agar tidak mencicit mengenaskan saat memesan makanan. Tubuhnya bahkan memperjelas kemalangan dengan menggigil kedinginan. Pasti akibat perbuatan bodohnya berlari menembus hujan. Keputusan paling kekanak-kanakan yang kian memorak-porandakan hati hancurnya akan datang. Begitu pegawai wanita beranjak, Anja kembali memikirkan arti tatapan terenyuh barusan. Mungkin seperti semakin cepat memberinya makanan semakin baik. Jangan sampai gadis berwajah menyedihkan itu mengamuk. Semacam itu, biar sajalah. Ia tak peduli. Ia lalu mengisi waktu dengan mengamati sekeliling. Di meja seberang seorang kakek duduk terpekur membaca buku seorang diri. Di salah satu sudut sepasang muda-mudi berbincang sambil sesekali tertawa. Terlihat bahagia sekali. Selebihnya hanya meja kursi dan sofa yang kosong. Ruangan yang cukup lengang membuat suasana terasa menenangkan. Tapi bukannya menenteramkan ketenangan yang ada malah kembali memancing air mata. Meluruhkan setiap jengkal kesedihan yang belum tuntas, melarutkan sedu sedan di tengah alunan musik instrumental dan derai hujan. Ia bahkan tak memedulikan tatapan terkejut kakek di meja seberang, sebab yang ingin dilakukannya saat ini hanyalah menangis dan terus menangis. Di sudut lain Lutfi semakin menggencarkan hobinya berkomentar.
Terpantau lebih dari 5 menit belum ada pergerakan cowok nyamperin. Cakra refleks menoleh ke sofa di sisi jendela. Di sana gadis bergaun putih sedang terisak-isak seorang diri. Cowoknya brengsek ini sih kalau sampai nggak nyamperin. Lutfi menggerutu. Kira-kira sebesar apa masalah mereka sampai tega ngebiarin ceweknya nangis sendirian di kafe kek orang ilang begitu? Cakra mengabaikan ocehan Lutfi dan melanjutkan melipat box pizza. Lu nggak nyapa? Lutfi mulai tergelitik. Ya, meskipun nggak saling kenal minimal tahu sama tahulah sesama anak PB. Cakra tak menjawab. Tapi diam-diam menghitung durasi yang diperlukan untuk melipat box pizza tersisa dibanding waktu makanan gadis bergaun putih diantarkan ke meja. Paling enggak ada yang ngasih tahu kalau wajahnya camerong dan bajunya ngejeplak. Lutfi mengangkat bahu. Pemandangan indah emang, mana gratis lagi. Tapi kasihan kalau dianya nggak nyadar. Cakra buru-buru menyelesaikan 5 lipatan box pizza terakhir. Lalu menelan saliva dan berseru pada Hanin yang sedang mengambil pesanan dari meja chef Bara. Biar gua yang ngantar kak. Nah gitu dong. Lutfi tersenyum lebar seraya meninju udara. Cakra Jaya, Jaya, Jaya. Cakra lekas mengambil alih nampan makanan dan mengangguk menanggapi bisikan Hanin yang memintanya memberikan tisu wajah pada gadis di sisi jendela. Namun ia sempat tertegun lantaran gadis bergaun putih masih saja terisak. Ia memutuskan menunggu sampai air mata yang berlinangan sedikit berkurang. Ini pesanannya, sandwich tuna dan teh chamomile hangat. Anja tersentak. Ia buru-buru menyusut hidung dan sudut mata yang basah. Pikirannya pasti teramat kacau hingga mengganggu fungsi pendengaran. Sampai-sampai suara lembut pegawai wanita berubah menjadi gumaman berat dan dalam khas seorang cowok. Ia refleks mendongak, tapi langsung menyesali keputusannya. Ia buru-buru menunduk begitu melihat wajah si pemilik suara. Namun tak pernah menyangka perhatiannya justru tercuri oleh satu tangan kokoh yang meletakkan sepiring sandwich tuna ke atas meja. Seketika ia terpana. Perputaran waktu seakan berhenti berdetak selama ia memandangi punggung tangan kokoh berjemari panjang yang melintasi meja. Semua yang ada di sekitar seolah bergerak teramat lambat. Ia baru tersadar setelah mencium aroma kelezatan sandwich yang menguar. Dan ia merasa menjadi gadis paling bodoh sedunia lantaran terpukau pada orang asing di luar kuadran. Cakra siswa buangan di pusaka bangsa. Tak memiliki circle pertemanan dan dikucilkan. Ya ampun, kenapa harus bertemu jenis makhluk seperti dia di saat seperti ini sih? Kenapa basah kuyup? Kehujanan? Anja terpaksa menarik ujung bibir yang kaku lantaran kebanyakan menangis. Memberi sinyal jika ia sedang tidak mau diganggu. Ia harus segera mengusir si penanya agar pergi dan menjauh. Dunianya sedang runtuh dengan cowok buangan itu berdiri di sini akan membuat kiamat menjadi kenyataan. Boleh duduk? Tanpa permisi cowok yang mengenakan kaos hitam di balik apron coklat gelap menarik kursi di hadapannya. Anja jelas keberatan dan menolak mentah-mentah. Tapi yang dilakukan hanya diam. Pasti kesedihan tingkat tinggi telah menurunkan kinerja otaknya ke level terendah. Sampai-sampai sikap yang ditunjukkan bertentangan dengan apa yang diinginkan. Ini, selembar sapu tangan berwarna abu dan sekotak tisu wajah perlahan terulur ke atas meja. Tapi Anja bergeming enggan menyentuh dua barang paling dibutuhkan apalagi mengambilnya. Ia sibuk memutar otak tentang bagaimana cara mengenyahkan cowok dari depan matanya. Wajah lo, berantakan. Anja menjengit. Tanpa diberitahu pun ia mengakui jika eyeliner dan maskaranya luntur berantakan. Wajahnya pasti terlihat sangat mengenaskan. Penampilannya begitu menyedihkan. Sampai-sampai cowok paling antisosial sepusaka bangsa tertarik mengajaknya bicara. Padahal selama ini di sekolah mereka tak pernah saling bertegur sapa. Hanya mengenal nama tanpa sekalipun berurusan satu sama lain. Gam. Pegawai wanita dari balik meja kasir memanggil. Ada pesanan nih. Cakra meletakkan sapu tangan dan sekotak tisu ke atas meja. Tunggu di sini. Anja mendecak tak senang. Sejak kapan cowok pemilik buku hitam karena terlalu sering dipanggil guru BK bisa mengaturnya? Tidak akan pernah.
Setelah menghabiskan sepiring sandwich tuna yang lezat, ia akan segera pulang. Tidak memiliki urusan dengan cowok pemilik selempang indisipliner terbanyak sepanjang sejarah pusaka bangsa. Tapi menyantap makanan dalam suasana sedih dan hati terluka bukanlah pekerjaan mudah. Mulutnya mendadak terasa pahit dan rahangnya tiba-tiba kesulitan mengunyah. Padahal perut kosongnya berteriak-teriak minta diisi. Ia juga kedinginan dan kelelahan usai berjalan kaki cukup jauh. Tapi semua alasan tak cukup ampuh membangkitkan nafsu makan. Entah berapa lama waktu normal yang dibutuhkan untuk menghabiskan sepotong sandwich. Ia baru menggigit seperempat sisi dan menarik 3 lembar tisu untuk menyusut hidung saat seseorang yang tak diharapkan kembali datang mendekat. "Kenapa? Baru putus?" Pertanyaan menohok tanpa basa-basi yang dilontarkan sontak memancing kejengkelan. Anak buangan yang dikucilkan bisa sepercaya diri ini, aneh sekali. "Bukan urusan lo." Cakra memperlihatkan layar ponsel yang memutar video terbaru kiriman dari grup kelas IPA 6. Ia tak bisa menahan senyum di bagian teriakan Dipa Megantara. "I love you." Lebih parah dari putus ternyata. Anja mendecih. Ia mengomel dalam hati sembari menekuri piring berisi 3/4 sandwich miliknya. Ia ingin meladeni ejekan yang dilontarkan tapi tak mempunyai daya. Jiwanya terlampau lelah usai dikecewakan. Ia hanya diam menunduk, menyembunyikan wajah berantakan memalukannya agar tak semakin terekspos. Cakra ikut terdiam. Mereka duduk berhadapan tanpa seorang pun berbicara. Anja yang merasa jengah hampir mengucapkan kalimat pengusiran. Namun cowok itu lebih dulu beranjak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menghilang di balik pintu bertuliskan "Alves, bagus pergilah selamanya." Dan jangan pernah kembali. Batin Anja lega lantaran keinginannya terkabul tanpa harus bersusah payah mengusir. Tapi ketika ia mulai menikmati kesendirian mengunyah perlahan sandwich tuna sembari sesekali menyesap teh chamomile hangat, cowok jangkung berapron coklat gelap kembali muncul. "Nih." Cakra meletakkan pembersih wajah khusus wanita pemberian Hanin ke atas meja. "Bersihin muka lo pakai ini di sana." Ia menunjuk papan menuju toilet yang menempel di sudut ruangan. Tapi Anja bergeming, berpura-pura asyik mengunyah sandwich. Padahal tidak sama sekali. "Sama ini," imbuh Cakra seraya menyimpan kantong plastik ke atas meja. Isinya handuk sisir baju ganti. "Baju yang sekarang lo pakai." Ia menunjuk pakaian gadis di depannya yang basah kuyup. "Nyeplak kemana-mana." Anja mencibir. Cowok buangan berani-beraninya mengintimidasi, aneh kuadrat. Ia takkan sudi merhatiin cewek yang bajunya nyeplak itu termasuk sexual harassment. "Ya makanya sekarang lo ganti baju biar nggak makin dilihatin orang." Anja semakin mencibir, memutar bola mata tak memedulikan sederet fakta dan solusi yang ditawarkan. Mengabaikan keberadaan cowok berapron coklat sembari berpura-pura menikmati gigitan sandwich. "Lo pulang sama siapa?" Anja memonyongkan bibir. "Bukan urusan lo." "Pulang sendiri." "Dibilang bukan urusan lo." Anja mendelik. Cakra memandang gadis bermata panda yang memelototinya. "Lo beruntung karena hari ini gua lagi berbaik hati." Anja menggerutu panjang pendek. Makin nih cowok. "Jam kerja gua bentar lagi habis. Gua bisa sekalian jalan nganterin lo pulang." "Belum pindah rumah kan?" Anja semakin menggerutu. "Diantar cowok paling enggak banget sepusaka bangsa." "Oh no way." Cakra jelas tak mungkin mampu melewati screening standar yang biasa dilakukan papa saat teman-teman cowoknya bertandang ke rumah. Bisa-bisa ia ikut ketiban sial gara-gara pulang bersama makhluk antah berantah. "Gua tunggu di sana." Cakra menunjuk dapur terbuka di tengah ruangan sebelum melangkah pergi. "Panggil gua kalau lo udah siap pulang." Malam berhujan. Cakra menghampiri Anja yang berdiri di depan dapur. Ia hampir menyunggingkan senyum begitu melihat gaun putih basah kuyup telah berganti menjadi gaun terusan cantik pinjaman dari Hanin. Tapi niatnya urung lantaran ekspresi gadis yang wajahnya kini telah bersih tak lagi coreng-moreng akibat kelunturan make up tetap menyalakan api permusuhan. Sama sekali tak menunjukkan keramahan.
Sementara Anja menunggu cowok berjaket navy datang mendekat sembari memeluk kantong plastik berisi baju basah miliknya. Ia berkali-kali menyentuh dress floral pink yang dikenakan karena merasa tak nyaman. Bukan bahan kain yang membuatnya jengah melainkan rasa heran dari mana cowok seperti Cakra bisa memiliki dress Dior. Ia yang semula ragu menerima bantuan kini malah berpikir yang bukan-bukan tentang asal-muasal baju yang dipinjam. Lumayan, Cakra tak bisa menahan diri untuk tak berkomentar. Bajunya pas, lo mesti bilang makasih ke Kak Hanin. Kalau dia nggak ada baju ganti bisa-bisa lo pulang basah-basahan. Anja merengut, tapi sedikit lega usai mengetahui siapa pemilik dress sebenarnya. Meskipun belum menemukan alasan terbaik bagaimana seorang pegawai kafe tak terkenal bisa memiliki baju Dior, ia lantas bertanya dengan ketus, mana yang namanya Kak Hanin? Cakra menunjuk satu-satunya pegawai wanita di belakang kasir sedang melayani pembayaran seorang pengunjung. Anja mengingatnya sebagai orang yang memberikan buku menu. Ia lantas beranjak untuk mengucapkan terima kasih. Tapi perhatiannya tiba-tiba teralihkan pada pengunjung yang baru masuk. Seorang pria berwajah familiar. Cakra mengira Anja akan menghampiri meja kasir menemui Hanin. Tapi gadis itu malah termangu memandangi pengunjung pria yang baru mendudukan diri di meja tengah. Ia tertarik untuk bertanya lantaran si pengunjung pria melambaikan tangan ke arah Anja. Pertanda mereka saling mengenal. Tapi gadis itu justru lari lintang pukang menuju pintu keluar. Kenapa lari, tanyanya setelah berhasil menyusul dan mendapati Anja berdiri di balik pot bunga. Seperti sengaja menyembunyikan diri dari pandangan orang lain. Ada teman kakak gue di dalam, jawab Anja dengan hati berdebar setelah mengetahui siapa pengunjung pria yang baru saja dilihatnya. Yang pakai kemeja putih, Anja mengangguk. Ia tak mungkin salah lihat. Pria matang berpostur gagah itu jelas-jelas Rajas, teman Mas Tama. Apalagi setelah mendapati mobil yang kerap dinaiki pria itu saat berkunjung ke rumah terparkir di halaman Retrofiles. Bagaimana mungkin konglomerat seperti Rajas singgah di kafe kecil seperti ini? Setelah tadi ia sibuk menebak-nebak asal-muasal dress Dior, kini ia kembali dipusingkan dengan kemunculan tak terduga Rajas. Hah? Kenapa ia selalu memikirkan hal tak penting sih? Kenapa tidak memikirkan diri sendiri saja? Anja? Bagus. Gua nggak perlu nganterin lo pulang. Lo bisa pulang bareng dia. Enak aja, sembur Anja seketika. Biar gua kasih tahu orang nih. Jangan. Anja refleks meraih lengan cowok berjaket navy agar tak beranjak. Jangan please. Sekarang gue lagi kacau. Nggak mau ketemu siapa-siapa termasuk temen kakak gue yang paling galak. Cakra mengangkat bahu. Dia nggak kelihatan galak. Bukan dia yang galak tapi kakak gue, pekik Anja kesal karena cowok di sebelahnya tak kunjung mengerti. Kakak gue bakalan ngegeplak gue kalau tahu gue lontang-lantung sendirian di tempat nggak jelas begini. Ngerti? Cakra tertawa sumbang. Tempat nggak jelas gimana maksud lo? Tapi Anja tak berminat menjawab. Ia malah semakin mengeratkan pelukan pada kantong plastik di depan dada. Udara malam yang berembus mulai menimbulkan hawa dingin. Apalagi ia tak mengenakan apapun di balik dress. Hei, dengar dulu. Ini lebih karena pakaian dalamnya basah kuyup. Percuma saja ganti baju kalau tetap memakai dalaman basah seperti habis tercebur kolam renang. Dan ia masih sibuk memeluk diri sendiri guna mengusir hawa dingin ketika sebuah jaket navy tiba-tiba tersampir di atas bahu. Seketika Anja terpaku. Ia tak menolak ataupun mengucapkan terima kasih. Hanya bisa berdiri mematung dengan pikiran melayang-layang. Oke, jadi begini, sebagai independent girl ia bisa menolak semua bantuan yang diberikan cowok antah berantah macam Cakra. Ia bisa pergi dari kafe, memesan taksi online, pulang ke rumah dan selesai. Tapi terkhusus malam ini, ia sedang tak ingin menjadi independen atau apapun istilahnya. Ia juga tak peduli meski satu-satunya orang yang menolong ternyata Cakra. Ia sedang marah pada diri sendiri juga seluruh dunia. Satu hal yang paling diinginkan hanyalah pergi kemanapun asal bukan pulang ke rumah.
Dan pemikiran tiba-tiba yang aneh bin ajaib memandunya memakai jaket navy dengan benar. Ide buruk tapi entah mengapa ia melakukannya. Masih gerimis, Cakra menengadahkan tangan ke atas seraya menikmati aroma petrikor tersisa. Anja sontak menggerutu dalam hati lantaran bayangan telapak tangan lebar dan besar yang menampung rintik hujan memasuki memorinya tanpa permisi. Kenapa ia jadi sebodoh ini sih? Mau-maunya diintimidasi cowok buangan. Wake up Anja. Hujan-hujanan gak apa-apa, gua gak bawa jas hujan. Anja menelan ludah dengan gelisah. Tangannya semakin mencengkeram kantong plastik di depan dada. EGP mau pergi bareng cowok buangan kek orang terkucil sepebe kek, ia benar-benar tak peduli. Lalu dengan leher tercekik berucap ragu. Nggak apa-apa, lagian juga, gue nggak bakal pulang. Hah, ya Anja tahu Cakra bukanlah sejenis cowok pintar yang auranya dipenuhi energi positif seperti Dipa. Ia hanya tak menyangka selain bodoh Cakra juga kurang pendengaran. Pantas dikucilkan. Gue nggak pulang, ulang Anja setengah membentak. Mau pergi jauh, sekarang udah malam. Tahu, Cakra mendecak. Lo kalau patah hati jangan nyusahin orang dong. Siapa patah hati, sembur Anja marah. Elo, siapa lagi? Detik itu juga Anja ingin memarahi Cakra yang tak memiliki filter saat berbicara apalagi empati. Dasar cowok aneh. Buang-buang waktu gue ngobrol sama lo. Tapi nyatanya ia hanya melotot tak meluapkan kekesalan. Nggak mau nganterin, tantangnya sengit. Oke, gue bisa pergi sendiri, ujarnya kesal sambil melangkah panjang-panjang menembus rintik hujan meninggalkan retrofiles dan Cakra di belakang punggungnya. Ia berjalan sembari mengentakkan kaki keras-keras dan menggerutu panjang pendek. Menebak kira-kira pada hitungan keberapa Cakra akan memanggil namanya, mengejar menyejajari langkahnya lalu membujuknya untuk pulang bersama. Sayang ia terlalu berprasangka baik. Sebab ternyata level kepekaan Cakra minus parah. Cowok itu bahkan tak kunjung mengejar sampai ia berjalan cukup jauh. Melewati jalanan yang gelap dan sepi. Menyusuri gudang tua yang gulita, di mana ia terpaksa menyalakan ponsel agar bisa memperhatikan jalan tanpa tersandung. Padahal sedari tadi ia sangat menghindari ponsel. Hanum Bening Dipa entah siapa lagi pasti berusaha menghubunginya. Benar saja pemberitahuan ponselnya jebol diserbu notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan masuk. Namun ia mengabaikan semuanya. Ia memilih hal yang lebih penting dibanding menjawab pesan dari Dipa dan dua sahabatnya memesan taksi online. Ia lantas memasukkan alamat rumah Hanum sebagai tujuan. Tapi tunggu pesanan taksinya tak kunjung ada yang mengambil. Ia memutuskan untuk berjalan menuju deretan pertokoan yang terlihat belum tutup di ujung jalan. Ia berniat menunggu taksi online di sana. Namun ia tertegun karena harus melewati sederet bangunan semi-permanen yang ramai orang gelak tawa serta alunan musik dangdut yang memekakan telinga. Terlihat sangat beresiko bila ia berjalan melewatinya seorang diri. Ia mulai celingukan menimbang keadaan. Kembali ke retrofiles jelas tak mungkin karena ia sudah berjalan cukup jauh. Sementara satu-satunya tempat terang benderang yang terdekat dan dirasa aman untuk menunggu hanya deretan pertokoan di ujung jalan. Ia tidak mempunyai pilihan. Ia lalu menarik napas panjang berusaha meneguhkan diri sebelum melangkah melewati keramaian yang mengkhawatirkan. Melangkah di antara motor yang terparkir memenuhi bahu jalan sampai menghabiskan area untuk pejalan kaki. Ia lekas menyeberang ke sisi lain agar leluasa berjalan. Tapi terlambat, sejumlah orang yang berdiri di samping motor lebih dulu menyadari keberadaannya. Mau kemana cantik, sendirian aja manis, bening banget njir. Anja berusaha memasang wajah sedatar dan setak peduli mungkin meskipun sebenarnya mulai ketakutan. Ia setengah berlari melewati puluhan cowok berusia tanggung yang bergerombol sambil merokok. Tangannya mencengkeram kantong plastik berisi baju basah. Memeluknya erat-erat di depan dada hingga permukaan jaket navy terasa dingin dan lembab. Ia hampir melewati gerombolan sarang penyamun ketika dua cowok bertubuh ceking terang-terangan menghalangi jalannya. Eits, mau kemana sayang? Buru-buru amat, jaketnya jahanam woi.
Bening banget. Anja mempercepat langkah dan hampir menangis ketika seseorang tiba-tiba mencekal lengannya. Ia ingin menjerit di antara gelak tawa asap rokok dan alunan musik dangdut yang memekakan telinga. Ia merasa sangat bodoh karena telah membuat keputusan konyol. Tak seharusnya ia nekat melewati gerombolan cowok yang jelas-jelas membahayakan. Semestinya ia kembali ke Retrofiles dan menemui Cakra daripada keluyuran seorang diri tanpa tujuan. Cowok itu memang pelanggar indisipliner terbanyak di pusaka bangsa tapi tak mungkin berani melukainya. Seharusnya ia menyadari fakta ini sedari awal. Padahal tanpa Anja ketahui Cakra tiba-tiba berubah pikiran hanya dalam sepersekian detik. Ia hampir melajukan motor pulang ke rumah. Enggan memedulikan gadis galak yang memasang wajah judes padahal sudah dibantu. Tapi hati kecil melarang. Di matanya gadis jutek itu terlihat begitu kacau dan mengkhawatirkan. Gayanya nekat tanpa perhitungan. Ia pun memutuskan untuk mengikuti dari kejauhan. Ketika tiba di depan gudang yang gelap ia hampir menghampiri menawarkan tumpangan. Tapi gadis itu malah mempercepat langkah menuju warung kopi yang dipenuhi warlock dan akamsi. Entah apa yang ada di pikiran Anja hingga nekat melewati sekumpulan cowok yang sedang nongkrong. Untungnya ia mengenali beberapa di antara mereka. Rudy dan Tony, teman sesama warga kampung Koneng, akan menjadi andalannya membantu gadis patah hati pergi dari para warlock dan akamsi tanpa pertengkaran. Hei, Anja yang hampir menjerit ketakutan terperanjat begitu mendengar seruan seseorang. Ia menoleh dan mendadak lega luar biasa tatkala mendapati ternyata Cakra yang berdiri di belakangnya. Tanpa pikir panjang ia langsung menggamit lengan cowok itu meminta perlindungan. Wanjir, cewek baru gam, yang kemarin perasaan rambut pendek, seru cowok berkemeja kotak yang berdiri di samping motor. Si Salma dikemanain? Ceweknya agam kalau dikumpulin bisa satu kecamatan sendiri seloroh seorang berkaos merah. Jago main rapi dia, transfer ilmunya dong suhu. Tutorial ngegaet cewek jaket. Cowok berkemeja kotak dan kaos merah sama-sama tergelak. Begitu pula Cakra. Anja sebenarnya ingin membentak namun tak bisa. Kelegaannya mengalir lebih deras ketimbang rasa marah. Ia bahkan masih berpegangan erat pada lengan Cakra ketika cowok berkaos merah menghalau teman-temannya. Bubar kalian semua. Pawangnya datang. Bubar, bubar. Orang-orang yang semula mengerumuni mulai saling mengumpat. Tapi hanya sebatas berkata kasar, tak sampai melakukan tindakan memancing keributan. Tak lagi menghalangi jalan ataupun menggoda. Kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Sedangkan Anja tetap mencengkeram lengan Cakra meskipun cowok itu sedang tos-tosan dengan si kemeja kotak dan cowok berkaos merah. Ia tak ingin melepaskan. Rasa lega bercampur senang lantaran mereka bisa kembali bertemu tak bisa ditutupi. Ia bahkan hanya mematung saat cowok itu memakaikan helm. Menurut Patuh tatkala diminta naik ke boncengan. Dan rasanya seperti mimpi ketika motor perlahan menjauh meninggalkan gerombolan sarang penyamun. Motor jelek dan tua milik Cakra sangat tidak meyakinkan. Entah jenis motor apa karena baru sekarang Anja melihatnya. Selama ini ia terbiasa membonceng skuter Matic milik papa atau motor sport ber-cc besar punya Dipa. Pastinya jenis motor keluaran terbaru. Bukan motor butut yang joknya terasa keras saat diduduki. Tapi ia tak mempunyai pilihan. Dan seumur-umur baru pertama kali ia membonceng cowok selain papa, kedua kakaknya serta Dipa tentu saja. Biasanya saat membonceng ia takkan ragu memeluk pinggang sang pengemudi lalu menyenderkan kepala di punggung mereka. Tapi yang bisa dilakukan untuk orang asing seperti Cakra hanyalah memandangi punggung lebar di depannya sembari mencibir. Namun ia tak menyangka jika punggung berbalut kaos hitam yang semula dikira berbau keringat tak sedap ternyata mengeluarkan keharuman samar. Tanpa sadar ia mengendus-endus wangi maskulin yang terbawa angin. Selama melakukannya entah mengapa hati berangsur tenang. Tak jelas apakah karena ia merasa lega lantaran berhasil terbebas dari gangguan gerombolan cowok di pinggir jalan. Atau murni gara-gara wewangian samar yang menguar. Tapi ia harus terkejut tatkala kesenangannya terganggu.
Sebab motor tiba-tiba menepi di pinggir jalan. Kenapa berhenti? Gua nggak sanggup muter-muter tanpa tujuan. Capek, belum tidur seharian. Cakra melepas helm lalu melirik spion dan menyugar rambut. Besok ada kerjaan pagi. Anja mendecak. Terus sekarang gimana? Gua antar lo pulang. Udah dibilang nggak mau pulang. Jangan keras kepala. Ortu lo pasti lagi kelimpungan nyariin. Bukan urusan lo. Kalau nggak mau pulang gua antar ke rumah teman lo. Mikir dong. Anja tersulut emosi. Ini udah jam berapa mau bertamu ke rumah orang? Emang ada yang mau bukain pintu? Yang ada dimarahin karena bertamu nggak tahu waktu. Terus lo mau kemana? Pulang ke rumah lo aja deh. Anja menjawab tanpa berpikir. Dan ia terkejut sendiri mendengarnya. Apakah ucapannya bisa ditarik kembali? Anja bodoh. Cakra terbelalak. Namun sedetik kemudian tergelak. Lo ngetawain gue? Ya iyalah. Bisa digorok mamak gua kalau bawa lo pulang ke rumah tengah malam begini. Mau lo digrebek hansip? Anja merasa sebal mendengarnya. Lagian penampilan lo template cabe-cabean kecebur gat begitu. Ancur parah. Ntar mamak gua bisa jantungan begitu tahu selera cewek gua menurun deras. Cakra terkejut karena punggungnya tiba-tiba dipukul dari belakang. Kenapa mukul? Mau lagi? Anja menantang. Tapi Cakra keburu meraih pergelangan tangan gadis yang masih duduk membonceng di belakangnya. Anja berusaha melepaskan cekalan menggunakan tangan yang satu lagi. Namun Cakra berhasil menahan hingga membuat kedua tangan mereka seolah sedang saling menggenggam satu sama lain. Suasana mendadak canggung. Apalagi begitu pandangan mereka bertemu. Anja yang semula memberontak malah terpana tatkala bersitatap dengan sepasang netra tajam bermanik coklat. Saat itulah Cakra tersenyum kemudian melepaskan cekalan dengan sukarela. Anja mengomel panjang pendek untuk menutupi rasa gugup efek dari tatapan manik coklat yang mendebarkan. Ia mengibas-ngibaskan telapak tangan yang tadi sempat saling mengenggam sambil menggerutu. Ia benar-benar lemah mudah terbawa arus. Gua bisa aja ninggalin lo di sini, ujar Cakra. Terus kenapa belum pergi? Cakra mengembuskan napas panjang. Emang lo mau ditinggalin sendirian di sini? Anja sontak menghentikan omelannya. Gua anterin ke rumah saudara lo gimana? Om tante kakek nenek? Bilang kemalaman di jalan. Diantar sama ojek. Beres. Lo mau nganterin gue ke rumah om gue? Gas lah. Di mana? BSD. Lumayan juga. Mau yang lebih dekat? Kemon. Di mana? Sentul. Maemunah. Cakra gantian menggerutu. Lo main-mainin gua? Nggak sekalian minta antar ke rumah saudara lo yang di ujung dunia. Anja tertawa sumbang. Menjadi tawa pertamanya sepanjang malam ini. Aneh sedang bersedih gara-gara patah hati tapi malah tertawa. Pasti emosinya sudah tidak stabil, jiwanya terlalu terguncang dan perasaannya begitu terluka sampai-sampai berperilaku tak jelas. Mereka sama-sama berdiam diri. Cakra kembali memandangi spion sambil menyugar rambut dengan wajah mengantuk. Sementara Anja mengedarkan pandangan memperhatikan sekeliling. Saat ini mereka sedang berada di tengah kawasan padat. Di antara bangunan toko, kantor, ruko yang kesemuanya tutup. Menyisakan satu warung yang masih buka dan bangunan berlampu neon di seberang jalan bertuliskan OXO. Aha, Anja tiba-tiba memperoleh ide cemerlang. Gue lapar. Cewek strong bisa lapar juga ternyata. Cewek strong juga manusia, desis Anja dengan hidung terkembang karena GR dijuluki strong. Dikira jadi strong nggak bisa lapar apa? Iya yang strong. Cakra tersenyum samar. Stres tak tertolong. Elo. Tangan Anja melayang hendak memukul tapi cowok berkaos hitam lebih dulu menghindar sambil tertawa-tawa. Cakra menemani Anja pergi ke satu-satunya warung yang masih buka. Tak jauh dari tempat mereka menepi. Ia melirik minuman dan makanan yang dipilih gadis itu ketika meletakkan sebotol minuman isotonik ke meja kasir. Gua bayar sendiri, ujarnya saat pandangan mereka bertemu. Emang? Anja mencibir sambil membuka lemari pendingin, meraih dua minuman asing yang baru kali ini akan dibelinya. Kaleng berwarna merah dengan logo dua jangkar saling bersilangan.
dan kaleng berwarna putih merah dengan gambar bintang besar di tengahnya. Ini bisa bikin tidur pulas kan bang, tanyanya sambil memperlihatkan minuman pilihan pada abang penjaga warung. Cakra yang sedang meneguk minuman isotonik langsung tersedak. Anak-anak biasanya suka yang merah dibanding merek satunya, jawab si abang sambil menunjuk kaleng berlogo 2 jangkar bersilangan. Merah lebih kuat dan lebih murah. Dalam sekali sapuan Cakra mengambil kaleng minuman dari tangan Anja, lalu mengembalikan ke lemari pendingin dan bertanya, "Lo suka minuman soda yang mana?" "Gue mau beli yang tadi." Anja melotot. Cakra menatap gadis yang sedang mendelik marah. Ia lantas meraih minuman bersoda berwarna merah tak menanggapi genderang pertengkaran yang mencuat. Kemudian meletakkannya ke meja kasir. "Ini ada yang lebih lembut non." Abang penjaga warung mengangkat botol minuman berwarna hijau dengan cap 2 jangkar bersilangan. Kadar alkoholnya lebih rendah, pas buat pemula. Rasa leci, manis segar, nggak terlalu pahit. "Kami beli yang ini aja bang," potong Cakra cepat seraya menyorongkan botol minuman bersoda yang diambilnya. Anja semakin melotot. Cakra balas mendelik, "Lo nggak boleh minum itu." "Nggak usah ngatur-ngatur gue, ada yang kemasan kaleng non." Si abang kembali memecah perseteruan mengangsurkan kaleng berwarna putih perak. "Lebih praktis." "Oke, saya beli yang ini bang." 5. Anja tersenyum senang. Tak memedulikan Cakra yang memaksanya membeli minuman bersoda, dan senyumnya kian melebar begitu keluar dari warung dengan enteng menunjuk pada bangunan berlampu neon bertuliskan OXO. "Anterin gue ke sana." Cakra yang mulai gerah menghadapi tingkah pola gadis bergaun merah muda hanya tertawa sumbang mendengar permintaan di luar nalar. "Ada gila-gilanya juga nih cewek." Kesalahan terbesar. Anja merengut kesal memandangi punggung Cakra yang sedang mendaftar di resepsionis hotel. Ralat bukan hotel, lebih tepatnya motel, hotel melati, hotel kecil, penginapan kumuh, apapun itu. "Woi Anja, gila lo pergi ke hotel sama Cakra?" "Ah sudahlah. Ia kacau balau gara-gara ditolak Dipa. Ya malu, ya kesal, ya sedih, ya kecewa. Jadi kenapa tidak gila saja sekalian?" "Nanggung." Anja mendecak lantaran pertentangan batin tak kunjung usai, malah semakin menjadi. Ia telah memutuskan takkan pulang ke rumah dan menginap di hotel. Tapi rasa ragu kian menyeruak dan terus merongrong. "Nih." Cakra menyerahkan kunci berupa benda persegi berwarna merah menyala dengan tulisan angka 27 yang sudah memudar. Selama ini setiap menginap di luar rumah, Anja terbiasa menerima cardlock, magnetic strip chip atau kunci berjenis Mitre lainnya. Ia langsung mencibir begitu mendapati bentuk kunci yang lebih cocok disebut kunci gudang. Dan kepalanya semakin dipenuhi perdebatan sengit tentang benar tidaknya keputusan menginap di hotel. "Oke, gua balik dulu." Cakra menyerahkan kunci pada gadis bergaun merah muda. "Kita pisah di sini. Berani jalan ke kamar hotel sendiri?" "Hotel apaan?" Anja menggerutu mengenyahkan keraguan. "Tempat kumuh begini dibilang hotel." Maemunah." Cakra terpancing. "Mau lo apa? Nginep di Burj Khalifa? Duit di dompet gua minimalis. Jangan ngarek tidur di President Suite. Lagian kabur tapi nggak bawa duit. Mau tidur di jalanan lo? Udah untung gua mau bayarin, malah ngelunjak. Dasar nggak tahu terima kasih." Anja yang tak menyangka cowok buangan paling antisosial sepusaka bangsa berani mengomelinya panjang lebar terprovokasi untuk menirukan kekesalan dengan gerak mulut tanpa suara. Cakra yang mengetahui semakin mendelik. "Gue salah bawa dompet yang isinya receh. Kartu debit gue ada di dompet lain. Duit yang ada habis buat beli di warung barusan." Anja menggeramkan alasan. "Dan HP gue nggak ada baterai. Nggak bisa buat transaksi. Hitungan banget sih jadi orang. Ntar gue gantiin deh duit lo." "Emang wajib diganti? Dikira semua ini gratisan?" Anja memberengut. "Oke deal. Catet tuh semua utang gue. Sekarang pergi sana." "Ngapain masih di sini?" Katanya mau balik. Tapi Cakra memilih mengendurkan tensi. Ia manggut-manggut ketika berkata, "Nanggung udah nyampai sini juga. Gua anterin lo sampai ke depan kamar." "Nggak usah." Anja menolak mentah-mentah. "Gua cuma mau mastiin lo bener-bener nginep di sini." Cakra berkilah.
Kalau besok tiba-tiba muncul di berita pagi seorang gadis ditemukan tewas di kamar hotel belum diketahui apakah korban pembunuhan atau bunuh diri. Gimana nggak apes nasib gua jadi saksi kunci? Jaga mulut lo. Cakra hanya mengangkat bahu dan berjalan mendahului menuju tangga. Buruan mau dianterin nggak? Tawaran cuma berlaku sekali. Anja mendesis-desis sebal. Tapi mau tak mau mengikuti langkah Cakra yang telah menaiki tangga. Dan ia kembali mengomel begitu menyadari tak tersedia lift di penginapan. Padahal kamar nomor 27 berada di lantai 3. Ia benar-benar merasa lelah ketika berjalan menuju kamar menaiki tangga. Kenapa nggak milih kamar yang di lantai 1 sih? Ia terus-terusan menggerutu. Begini kan bikin capek. Lo sengaja ngerjain gue? Penuh jawab Cakra singkat. Cuma nomor 27 yang kosong. Anja masih mengomel tak karuan meski telah menginjakan kaki di lantai 3. Dan ia terkejut bukan kepalang lantaran suasana lebih ramai dibanding 2 lantai sebelumnya. Sekumpulan pria dewasa dan wanita berpenampilan seronok berkumpul di lounge depan tangga. Mereka bercengkerama dan tertawa. Beberapa saling menyentuh mempertontonkan kemesraan. Lengkap dengan kepulan asap rokok dan suara musik menghentak. Ia refleks meraih lengan Cakra. Pengalamannya tentang pesta tak jauh dari makan malam keluarga di tengah alunan musik lembut dan menenangkan. Pesta terliarnya adalah after party panitia Facebook PB. Anak-anak banyak yang menyelundupkan minuman beralkohol. Para kakak kelas kedapatan make out. Tapi suasana masih terkendali dibanding keramaian yang kini terpampang. Keriaan yang terjadi di lounge berkali lipat tak senonoh dan menjijikan. Namun ia sedikit lega lantaran berada di samping Cakra. Ia tak bisa membayangkan seandainya harus berjalan seorang diri membelah keramaian orang dewasa yang sedang bermesraan. Ia takkan bisa melewatinya. Tanpa sadar ia semakin mencengkeram lengan cowok berkaos hitam seolah enggan melepaskan. Mungkin nanti ia harus menganulir kata buangan saat menyebut nama Cakra. Bagaimanapun cowok itu bermanfaat juga. Bisa membuatnya merasa aman lantaran telah saling mengenal. Ini kamarnya. Cakra menunjuk pintu berwarna coklat di hadapan. Anja tertegun menatap angka 27 yang menempel di bagian atas pintu. Gua balik sekarang. Cakra menatap gadis yang terlihat kebingungan. Ingat jangan bundir. Bikin repot orang ntar. Anja mendadak linglung diselimuti keraguan. Terus terang ia merasa terancam dengan keramaian di lounge. Apalagi beberapa pasangan berjalan melewati lorong sambil saling menyentuh tanpa rasa malu. Ia seperti berada di dunia lain yang asing dan dipenuhi ketidakpantasan. Ia membutuhkan teman malam ini. Paling tidak seseorang yang bisa memastikan situasi aman terkendali dan tak ada yang berani mengganggunya. Tapi siapa? Cakra? Yang benar saja. Namun ia tak mempunyai pilihan bukan? Honestly gue butuh temen. Ia akhirnya berterus terang seraya menatap dengan keramahan yang dibuat-buat. Gue suka susah tidur kalau di tempat kumuh begini. Elo, mau nemenin gue enggak? Cakra memicingkan mata tak percaya. Maemunah. Asal lo tahu dunia ini enggak cuma berputar mengelilingi elo. Gua ngerti lo lagi patah hati. Tapi bisa bersikap rada mahalan dikit enggak? Kecewanya sama yang lain diobralnya ke gua. Lo paham konsep nawarin cowok tidur di kam? Anja sontak memukul lengan cowok berkaos hitam sekuat tenaga. Siapa mau tidur bareng lo? Dasar cowok aneh freak omes. Gue cuma minta ditemenin. Tahu apa lo tentang gue? Nggak usah sok tahu ngejut gue murahan. Lo baru sekali ini nolongin gue. Nggak usah sok paling paham. Lo sama sekali nggak ngerti apa yang gue alami. Cakra mengangkat kedua tangan pertanda mengalah. Ia bisa mengerti kekesalan Anja. Mereka memang tak saling mengenal dalam artian yang sebenarnya. Sekadar tahu sama tahu tak lebih. Ia tak seharusnya berkomentar menyudutkan. You'll never understand cause you're not me. Elo, tunjuk Anja berapi-api. Tidur di kursi. Cakra berulang kali menekan tombol remote namun AC di kamar tak kunjung menyala. Ia memeriksa bagian belakang remote memastikan baterai terpasang dengan benar. Tapi usahanya tak membuahkan hasil.
Anja yang kegerahan lantaran hawa panas semakin memenuhi kamar menggerutu karena melihat Cakra hanya menepuk-nepuk remote AC bukannya segera menyalakan. Bisa nyalain nggak sih? Panas tahu. Ini lagi dicoba. Anja mendecak sambil melepaskan jaket navy. Ia mengipas-ngipas leher berkeringatnya menggunakan majalah terbitan jadul yang diambil dari atas nakas. Lalu menunggu AC menyala sembari melahap roti. Sebab sandwich tuna dari Retro Files sudah tak berbekas alias perutnya kembali diserang lapar. Sensornya lemah, soketnya kendor terang Cakra setelah memeriksa remote yang tak berfungsi. Emang udah almarhum nih AC. Lagian apa yang bisa lo harapin dari kamar seharga CP? Anja mendesis sebal. Ia terus mengipas-ngipas majalah jadul untuk mengusir hawa panas. Jendelanya buka dong. Panas banget nggak kuat gue. Cakra memeriksa jendela di sisi kiri dinding kamar. Lalu menggeleng. Jendelanya dikunci mati nggak bisa dibuka. Lagian kalau dibuka juga nyamuk bakalan masuk. Pilih mana kepanasan apa dikerubutin nyamuk. Anja semakin mendesis sebal. Ia sengaja mengipas-ngipas majalah dengan gerakan kasar. Cakra yang menyadari perubahan air muka gadis di depannya menjadi lebih merah padam lantaran kegerahan mulai merasa kasihan. Lo nggak bakalan kuat tidur di sini. Panasnya nggak ngotak. Gua masih bisa nganterin lo pul. Anja menjengit marah. Mendingan lo diem deh kalau bisanya cuma bikin gue kesel. Cakra menggeleng mendapati kekeras kepalaan gadis yang selalu berkata dengan nada membentak. Terserah. Tapi gua nggak mau tidur di kursi. Bisa sakit sebadan-badan mana besok masuk pagi. Ia mengambil selimut dan bantal. Lalu menggelarnya di lantai. Apes banget gua malam ini. Gua yang bayar tapi gua juga yang tidur di lantai. Apes apaan kamar kumuh begini. Anja mendecak mendengar gumaman Cakra. Spray dekil selimut butut kasur tipis. Nggak usah berlagak sok jadi pahlawan deh lo. Cakra menyembunyikan kepala ke dalam bantal mengabaikan omelan. Mana bau rokok lagi, ketus Anja semakin dongkol. Masuk dari mana sih asap rokoknya? Ia melahap segenggam kacang telur sekaligus untuk menghilangkan rasa kesal. Tapi yang ada malah tersedak. Ia buru-buru membuka kaleng yang menurut abang penjaga warung berasa leci manis dan segar. Namun cowok yang rebah di lantai tiba-tiba bersuara begitu pengait kaleng terbuka. Jangan coba-coba minum. Rasanya nggak enak. Kok tahu? Lo sering minum beginian pasti, ledek Anja. Udah ketebak. Gua nggak perlu nyobain sampah cuma buat tahu enak enggaknya. Konyol. Dih sotoi. Minimal inget dosa. Nggak usah ngurusin dosa orang lain. Pikirin tuh buku hitam lo di sekolah. Bisa berubah jadi putih nggak? Anja lekas menyesap minuman kaleng yang baru saja dibuka. Dan ia langsung tersedak begitu rasa panas campur pahit meluncur melewati kerongkongan. Gua bilang juga apa, sergah Cakra. Mendingan lo minum soda yang gua beliin. Tapi Anja tak kapok. Ia justru semakin meneguk minuman rasa leci hingga hidung terasa pedih, kerongkongan seperti terbakar dan telinga berdenging tak karuan. Ia mengulang sampai isi kaleng pertama habis, lalu beralih membuka kaleng kedua. Namun saat tengah menikmati sisa kacang telur sembari menyesap minuman yang membuat hidung berair, tiba-tiba terdengar suara berderak-derak disusul jeritan aneh yang baru kali ini didengarnya. Itu suara apa? Ia bergidik ngeri membayangkan hotel yang mereka tempati ternyata berhantu. Bukan hantu kan? Apa di hotel ini pernah ada kasus pembunuhan atau orang bunuh diri? Cakra yang masih terjaga hanya bergumam malas. Bukan, itu suara orang main ludo. Ngaco. Anja berusaha menajamkan pendengaran karena suara serupa kembali terdengar. Kali ini lebih menjijikan dan bersahutan hingga membuat bulu kuduk meremang. Main ludo masa berisik begitu sih? Lo beneran nggak tahu mereka lagi ngapain? Jangan bikin gue tambah takut dong. Mereka lagi bikin project. Project apaan di tengah hotel kumuh begini? Menurut lo? Cakra tak menyangka gadis bergaun merah muda ternyata begitu polos. Perlu gua terangin detailnya? Sumpah, Anja mengomel sendiri lantaran ejekan cowok berkaos hitam terdengar bersamaan dengan suara berderak-derak dan jeritan yang berulang. Ia tak bisa memastikan asal-muasal suara, namun tanggapan santai yang ditunjukkan Cakra membuatnya sedikit lega.
Paling tidak bukan ulah makhluk halus seperti dugaannya. Ya udah sekarang lo ngobrol sama gue biar suara aneh nggak kedengeran lagi. Geleuh tahu. Apa tuh geleuh? Anja hanya mencibir tak menjawab. Sorry gua ngantuk berat. Mau tidur. Cakra menguap. Ia benar-benar mengantuk setelah hari ini mengambil 2 shift di Retrofiles. Padahal besok pagi jadwalnya menjadi kurir di agen ekspedisi milik Bang Fahri. Ia harus menyiapkan tenaga. Fungsi lo ada di sini tuh buat nemenin gue, sengit Anja. Berinteraksi dengan cowok buang, maksudnya cowok antah berantah di luar kuadran ternyata sangat menyebalkan. Andai tak membutuhkan azas manfaat dari Cakra ia takkan mau mengobrol panjang lebar begini. Bukan malah enak-enakan tidur duluan. Percuma lo ada di sini tapi nggak guna. Ya udah sekarang lo cerita. Gua dengerin. Cakra mengalah. Anja menggerutu, namun mulai memutar otak mencari cara bagaimana mengubah suasana menjengkelkan menjadi sedikit menyenangkan. Hektometer kira-kira apa ya? Dan ia tak memiliki ide selain ingatan tentang permainan legendaris yang kerap dimainkan bersama Dipa. Oke, mari kita coba. Buat ngisi waktu sampai gue ngantuk, gimana kalau kita main Truth or Dare? Miles tolak Cakra. Ia benar-benar enggan. Gue kan keidaan Truth or Dare gara-gara omongan nyebelin lo tadi. Anja beralibi. Apa tuh yang lo bilang gue murahan? Gua nggak ngomong begitu. Anja mendengkus. Tapi arahnya ke sana kan? Lo ngatain gue murahan karena ngajakin orang asing kayak lo nginep di hotel. Kita nggak bener-bener asing. Cakra tak setuju. Namun Anja bersikeras walau sempat membenarkan ucapan cowok itu dalam hati. Mereka 2 orang asing yang tak benar-benar asing. Ah sudahlah pusing. Kenal nama doang termasuk asing itu fakta. Gua sering ngelihat lo di sekolah. Cakra memberi alasan paling jujur. Itu tergolong familiar. Tapi gue nggak pernah ngelihat lo di sekolah, sergah Anja tak mau kalah. Padahal bohong. Mereka kerap berpapasan meski tak pernah saling sapa. Kita tetap orang asing. Itu bukan urusan gua, Cakra. Anja menjengit kesal. Apa, kita main Truth or Dare atau? Suasana mendadak sepi tanpa seorang pun berkata. Hanya terdengar suara berderak-derak dan jeritan aneh dari balik dinding meski tak seintens sebelumnya. Atau, Cakra membuka mata di balik bantal karena penasaran. Atau kita main yang lain yang lebih seru. Anja memberengut. Terserahlah, ia telah membuang jauh-jauh rasa malu. Ngotot membujuk cowok di luar kuadran bermain dengannya. Intinya biar gue bisa tidur. Duh, mana kasurnya bikin gatel-gatel lagi. Alamat, makin gak bisa tidur nih. Sial banget gue hari ini. Cakra menggeser bantal lalu menatap langit-langit kamar bercat kusam. Abis main lo nggak bakal ganggu gua lagi? Yes. Cakra duduk bersila di atas tempat tidur memperhatikan Anja yang sedang menyusun 3 kaleng minuman di antara mereka. Entahlah apakah keputusannya menemani gadis ini menginap di hotel merupakan perbuatan baik atau justru kekeliruan besar. Sebab semakin ia menatap Anja kesan yang tertinggal kian membingungkan. Akal sehatnya berkali-kali mengingatkan pergi tinggalkan gadis itu. Menolong tak harus menginap bersama. Tapi yang dilakukan malah berdiam. Bodohnya. Yang kalah minum, ujar Anja tanpa berpikir. Nggak, gue yang ngatur permainan. Lo cuma partisipan, dilarang protes. Cakra lekas meraih kaleng soda yang tersimpan di nakas. Mau minum tapi yang ini, kentang lo. Anja mencibir meski terasa ganjil. Seperti bukan dirinya ngotot taruhan minuman beralkohol. Antara benar-benar patah hati atau sudah gila betulan. Mau main gak, tantang Cakra. CK. Anja memberengut. Terpaksa mengembalikan 2 kaleng minuman beralkohol dan sekaleng soda ke atas nakas. Udah gue kurangin tuh. Cakra tetap menggeleng. Tapi Anja tak peduli. Ia segera menerangkan aturan permainan lalu mengajak Sud untuk memulai. Ia hanya ingin cepat-cepat bermain. Itu saja. Dan Cakra semakin tak yakin dengan ide memainkan Truth or Dare. Ia kian tak nyaman dengan situasi yang ada. Duduk di atas tempat tidur bersama seorang gadis di kamar hotel yang pintunya tertutup rapat dalam kondisi lelah di jam tidur yang sudah terlewat. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.
Ia merasa melompati pagar terlalu tinggi lantaran tak mampu mengambil sikap, malah ikut terbawa arus. Bodoh sekali. Cakra, hei. Anja melambaikan tangan di depan wajah cowok yang sedari tadi termangu. Buruan shoot. Cakra terdesak melakukan shoot. Hasilnya ia menang telak dan berhak memulai permainan. Mau tak mau. Truth or dare? Truth. Akar pangkat 2 dari 729. Anja mengernyit. Pertanyaan macam apa? Tinggal jawab. Anja merengut tapi diam-diam menghitung. NG 27, itu nomor kamar kita malam ini. Dih. Anja mencibir tapi sembari menahan senyum mendengar jawaban Cakra. Perlahan namun pasti semakin terbawa alur permainan. Selain kentang ternyata lo juga kringe ya, buruan. Cakra tak ingin berlama-lama duduk berdekatan seperti ini. Ia harus segera pergi tidur. Truth or dare? Anja ganti bertanya. Truth, kenapa lo mau nolongin gue? Cakra terdiam sebentar. Karena nggak ada yang bisa nolongin lo selain gua. Dih. Anja mencibir. Pede banget. Bukan karena kasihan? Ngaku lo. Itu pertanyaan kedua. Cakra memperingatkan. Nggak bisa. Satu kesempatan satu pertanyaan. Begitu kan aturan yang lo buat? Anja mendecak sebal sebab ucapan cowok yang duduk di depannya memang benar. Giliran lo. Cakra ingin semua segera berakhir. Truth again. 12.600 detik berapa jam? Pertanyaan lo makin kringe deh. Mails ayo jawab. Anja menggerutu namun kembali menghitung. 3,5 jam. Itu waktu yang udah berlalu sejak lo teriak I love you di gor sampai detik ini. Dih, nyebelin banget sih pakai diingetin segala. Anja semakin menggerutu. Namun diam-diam bertambah senang dengan suasana yang tercipta. Lo sengaja mau bikin gue sedih lagi? Cakra menggeleng. Gua ngasih pertanyaan gampang yang bisa lo jawab biar lo nggak usah minum. Dasar sok ngide. Anja mencibir. Gantian lo sekarang. Dare. Cakra sengaja memilih tantangan agar tak terlalu monoton. Anja menepuk-nepuk kedua pipinya seraya memutar bola mata memikirkan tantangan apa yang sekiranya menyenangkan. Sebutin nama first love lo. Cakra sempat meragu. Tapi akhirnya berkata. SAN. Namanya San? Anja mengkerut. SAN, ulang. Cakra mulai salah tingkah. Curang lo. Itu sih inisial bukan nama. Bagi gua sama dengan nama. Nggak bisa. Anja segera mengambil sekaleng minuman lalu mengulurkannya. Lo kalah. Harus minum. Cakra terdiam. Ia tak mau terpeleset. Tapi juga enggan berterus terang tentang San. Sok suci lo. Anja merasa tertantang. Ia tak lagi bisa mengerem diri. Kadar alkoholnya cuman dikit ini, sedikit juga dilarang. Dasar kentang takut kok sama minuman. Anja tak bisa kembali sekarang. Benar-benar tertantang. Ya udah sekarang kasih tahu siapa SAN. Cakra kembali terdiam. Susah amat sih, cuman first love doang. Nggak bakal diapa-apain juga. Anja bersungut-sungut lantaran semakin penasaran. Yaa, kecuali kalau sekarang lo masih punya hidden love ke dia. Makanya nggak mau ngasih tahu, atau malah one-sided love. Cakra menatap gadis yang membuatnya kian kehilangan konsentrasi setiap detiknya. Ia harus segera membuat jarak agar tak semakin terpeleset. Harus. Cakra, Anja masih belum puas walaupun permainan truth or dare telah berakhir. Dan cowok berkaos hitam mau meminum isi kaleng di bawah paksaannya. Lo udah tidur? Udah. Meski kepala pening dan tenggorokan terasa kering, Anja tak ingin berhenti bicara. Ia masih penasaran. SAN kepanjangan dari apa? Rahasia. Anja menggerutu. Dia anak PB? Bukan. Anak mana? Rahasia. Lo nyebelin. Emang. Anja mengembuskan napas panjang. Lo masih cinta sama SAN? Kayaknya nggak rela banget kalau gue tahu siapa dia. Sekarang udah enggak. Kenapa? Jatuh cinta bikin otak tumpul. Anja memutar bola mata. Berarti sebenarnya di lubuk hati lo masih cinta sama dia. Dibilang enggak. Tapi kenapa? Why? Kasih gue alasan biar gue bisa tidur. Karena gue nggak mungkin sama dia. Kok gitu? Tidur. Nanya mulu. Apa jangan-jangan dia jadian sama cowok lain makanya lo sakit hati? Di dunia ini nggak ada namanya sakit hati. Hati organ yang paling cepat regenerasi dan penyembuhannya. Tapi buktinya lo nyerah.
Anja lalu menirukan ucapan sebelumnya dengan gaya dibuat-buat. Kirini giinggik mungkin simi dii. Kini giliran Cakra menggerutu. Ia terpaksa berkata jujur agar gadis di atas tempat tidur terdiam. Dunia kami jauh berbeda. Nggak bakal bisa nyatu walau dipaksain kayak apa juga. Anja menatap langit-langit kamar meskipun pikirannya tak berada di sana. Kisah cinta lo bergenre horor ya? Lo juga psychological thriller malah. Enak aja. Anja mengkerut mendengar omongan sembarangan yang baru saja terlontar. Ia menghela napas panjang lantaran mengingat kembali alasan terdampar di penginapan pengap bersama orang asing di luar kuadran. Jadi menurut lo gue harus gimana apanya? Cakra menguap sebanyak 2 kali. Cara nyenengin cowok. Cara biar Dipa juga suka sama gue lebih dari sekedar temen. Cara buat dia happy dan nyaman sama gue as a girlfriend. Anja menerawang dengan pikiran kacau. Gue udah ngelakuin persis seperti yang tertulis di artikel hits. Confess say it loudly. Tapi kenyataannya zone. Nggak lagi-lagi gue confess di depan banyak orang kalau ujungnya ditolak. Cakra menjawab di sela-sela kantuk. Cowok nggak butuh omongan. Terus butuhnya apa? Bukti nyata. Confess gue bukannya bukti nyata kalau gue cinta sama dia. Cakra kembali menguap malas. Lo nggak bakal ngerti, otak lo nggak nyampai ke sana. Ia tak lagi mendengar Anja berceloteh lantaran keburu tertidur pulas. Namun satu waktu kesadarannya harus tercerabut paksa gara-gara suara orang muntah-muntah di kejauhan. Ia langsung melompat dan terkejut mendapati Anja sudah menggelosor di lantai kamar mandi memasukkan kepala ke lubang kloset muntah-muntah dengan hebatnya. Ia panik. Hal pertama yang dilakukan adalah menyentuhkan punggung tangan ke dahi sehalus kulit bayi untuk mengecek suhu tubuh. Rasanya dingin sekali. Ia lalu membantu merapikan ujung rambut Anja yang jatuh menjuntai agar tak terkena muntahan. Sesekali sambil menepuk-nepuk punggung gaun merah muda yang dibasahi keringat berharap bisa membantu melegakan. Tapi tangannya justru ditepis dengan kasar. Seketika ia mundur dan memutuskan menunggu. Begitu semua selesai dan air flush toilet mengalir, ia lekas membantu Anja beranjak. Merangkum bahu yang lemah dan memapah tubuh sedingin es yang lunglai. Ia berinisiatif menggamit pinggang Anja untuk membantu gadis itu berjalan. Tapi disinilah letak kesalahan terbesarnya. Tubuh mereka berhimpitan tanpa jarak sejak dari kamar mandi hingga ke tempat tidur. Tak seberapa jauh memang. Tapi kulit yang saling menempel dan bersentuhan di sekitar area sensitif membuatnya terbangun seutuhnya. Ia berusaha mengabaikan. Dan alasan paling jitu dihadirkan oleh bekas kaleng minuman yang berserakan di lantai. Lo abisin semua minuman? Anja menggumam. Gue pusing banget haus. Cakra bergegas mengambil air mineral botolan dalam kantong plastik. Kemudian membuka tutupnya dan mengulurkan pada gadis yang terlihat kepayahan. Anja meneguk air mineral hingga habis 1/4 botol lalu menyerahkan kembali pada cowok yang sedang menatapnya dengan cemas. Masih pusing, tanya Cakra benar-benar khawatir. Apanya yang sakit? Ini pertama kalinya lo minum? Anja tak menjawab karena sibuk menarik-narik bagian belakang dress. Ia berusaha melepas kaitan untuk melawan hawa panas yang mendatangkan gerah. Ia ingin membebaskan diri dari keringat dingin yang mengalir deras hingga tubuh terasa lengket tak nyaman. Elo, bisa, bukain ini nggak, bisiknya sembari terus berusaha melepaskan pengait dress. Gerah banget, panas lengket. Cakra spontan menggeleng demi melihat gadis berwajah merah padam mulai menceracau. Jangan, tapi gue kegerahan, sungut Anja kesal sambil menarik paksa pengait dress. Iya, Cakra tak mau gaun milik Hanin robek. Ia tak memiliki uang jika gaun rusak dan harus menggantinya dengan yang baru. Ia menyadari sepenuhnya gaun merah muda yang dipinjam berharga mahal. Mudah ditebak dari kain yang luar biasa halus dan berdesain elegan. Itulah mengapa ia terpaksa mengabulkan permintaan Anja membuka pengait gaun. Tapi kemudian buru-buru menjauh karena begitu kaitan terlepas gadis itu langsung menarik seluruh resleting. Ia refleks membuang muka. Namun ekor matanya masih bisa menangkap bayangan gaun yang jatuh melewati bahu seputih susu.
juga siluet memesona yang melangkah keluar melewati gaun. Ia mendadak gugup dan harus berulang kali menelan saliva. Sebab ini menjadi pertama kalinya ia melihat seorang gadis berada dalam keindahan sempurna. Di antara kejelitaan yang seharusnya tersembunyi, di tengah kemolekan yang idealnya ditutupi, di balik keelokan yang seharusnya tak boleh dilihat. Ia semakin membuang muka sebab mulai tak meyakini diri sendiri. Bayangan gaun yang jatuh melewati bahu seputih susu mendadak masif menyerbu memori. Ingatan tentang kaki jenjang yang melangkah keluar dari gaun kian membombardir kepalanya. Tanpa ia mampu menolak apalagi mengenyahkan. Cakra desis Anja yang telah bergelung di dalam selimut. Ia merasa heran lantaran cowok berkaos hitam terlihat gelisah dan terus membuang muka. Lo ngapain berdiri jauhan di situ? Gua mau tidur, jawab Cakra kaku sambil melompat ke lantai segera berbaring. Berusaha keras memejamkan mata meskipun gagal total. Lo jangan tidur dulu sebelum jawab pertanyaan gue. Cakra menelan saliva gugup. Pertanyaan yang mana? Yang tadi? Yang bisa bikin happy? Cakra menghitung 1 sampai 10 dengan hati bergemuruh. Tapi pada hitungan ke-7 akal sehat melayang. Ia menyerah. Yakin lo mau tahu jawabannya? Anja bergumam-gumam tak jelas. Resikonya gede. Cakra mati-matian mengulur waktu berusaha mengais kembali akal sehatnya. Namun semakin berusaha mengenyahkan bayangan bahu seputih susu kepalanya justru bertambah pening. Dan akal sehat yang dicari tak kunjung kembali. Bisa-bisa lo digibeng kakak lo yang galak. Gua juga nggak sanggup nanggung resikonya. Anja yang sedang melayang-layang terbuai di antara batas kesadaran menceracau ngawur. Mas Tama memang galak tapi sayang banget sama gue. Dia tinggalnya jauh di Surabaya. Nggak bakalan tahu apa yang gue lakuin di sini kalau nggak ada yang nyepui. Cakra hampir pasti kehilangan kemampuan berpikir. Ia terhempas ke dalam labirin tanpa jalan keluar bahkan sejak menit pertama. Menyusuri alur gelap bergelombang penuh liku. Sisi baik dan kecenderungan buruknya bertarung habis-habisan mengenyahkan hasrat tak tertahankan. Logikanya hanyut terbawa sekaleng minuman pahit rasa leci. Kesadaran dan rasionalitasnya berjibaku mati-matian melawan gelora yang membubung. Tapi tetap saja usaha kerasnya sia-sia. Ia kalah telak menyerah pada gejolak. Tak sanggup menolak pesona keindahan sempurna. Lo mau tahu yang bisa bikin happy? Anja mengangguk menatap sepasang netra bermanik coklat yang tiba-tiba hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Gua tunjukin caranya. Kalian bisa dapatkan selengkapnya dengan membeli buku yang tersedia di seluruh toko online. Jangan lupa subscribe, like dan tekan lonceng untuk mendengarkan cerita yang lain terbitan Novelindo. Terima kasih.